Oke, assalamualaikum. Berjumpa kembali di teras ilmu Pondok Pesantren Darussaadah. Di edisi Ramadan ini kita berjumpa beberapa santri SMP Pesantren Darussaadah. Hari ini kita jumpa dengan Nungki. Nungki siapa Nungki? Nungki namanya? Nungki Nugroho. Nungki Nugroho. Dari mana Nungki? Dari Bogor. Oh iya, Putra Bogor ya. Oke. Kamu memilih apa dong temanya di bulan Ramadan ini? Saya memilih tema Perang Badar, Bun. Oh, di Perang Badar ya. Coba apa dong Perang Badar ketika itu? Bismillahirrahmanirrahim. Perang Badar itu terjadi ketika tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 2 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Perang Badar memiliki nama-nama yang termasyhur. Badar Utmah, Badar Qital, dan yang paling terkenal Yaumul Furqan. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an Al-Anfal ayat 50, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yauma taqal zam'an, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menurunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad di dalam hari Furqan, yaitu hari di mana bertemunya kedua pasukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan dalam ayat ini, Yaumul Furqan itu ialah hari pembeda di mana Allah membedakan hak dan yang batil, dan yauma taqal zam'an yaitu hari pertemunya pasukan Nabi Muhammad dan pasukan kafir Quraisy. Jadi saya akan meringkas cerita Perang Badar. Pada awalnya Perang Badar itu hanya untuk penyergapan kafilah Abu Sufyan yang ingin dilaksanakan oleh Rasulullah dan 300 orang sahabatnya, 313. Bukan untuk perang ya sebenarnya ya. Awalnya ingin penyergapan, ingin membalas kejadian yang di Mekah ketika umat Muslim diusir. Para ahli sejarah mengkira pada kafilah Abu Sufyan itu kekayaannya 50.000 dinar. Dan dikawal hanya oleh 40 orang saja yang ingin kembali ke Mekah, dan Rasulullah bersama para sahabatnya ingin menyergap. Saat ingin menyergap, ternyata telah diketahui oleh Abu Sufyan, dan Abu Sufyan memerintahkan Abu Jahal dan para kaum kafir Quraisy untuk perang dan menyatu melawan Rasulullah SAW, sehingga terkumpullah 1.000 pasukan. Di situ ada 600 pasukan kuda dan 300 pasukan zirah besi yang bersenjata lengkap, dan Muslim hanya 300 orang dengan senjata yang seadanya. Sangat jauh banget ya perbedaannya ya. Iya, Bun. Dalam segi teori dan segi akal sangat mustahil untuk dimenangkan oleh umat Muslim. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Dan ingatlah ketika kami menolong kamu di Badar ketika kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah agar kamu bersyukur. Sebelum perang terbuka atau perang langsung, diadakan perang versus dulu, 3 lawan 3. Umat Muslim itu mengirim Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua ada Ali bin Abu Thalib. Yang ketiga Ubay bin Haritsah, Ubaidah bin Haritsah. Kalau kafir Quraisy sendiri mengirimkan 3 orang, yaitu Utbah, Syaibah, dan Umar dan Walid bin Utbah. Nah, alhamdulillah ketika 3 versus 3 dimenangkan telak oleh umat Muslim. Alhamdulillah ya. Terus setelah 3 versus 3, Islam pun menjadi semangat. Akhirnya Rasulullah yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri
mengadakan perang Badar terbuka itu, Bu. Subhanallah ya, dari sekian ya menghadapi ribuan ya. Ribuan ya, kita cuman 300 ya. 300. Itu kalau nggak pertolongan Allah mungkin nggak bisa sampai segitunya ya, karena imannya kuat dan tekad yakin kepada Allah, dan Allah akan memberi pertolongan. Kalau sudah Allah yang membuka semuanya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Betul ya? Betul, Bu. Terus? Karena itu bisa memenangkan, dibantu oleh Allah melalui perantara malaikat-malaikatnya, Bu. Kalau Allah Ta'ala, ittaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Dan ingatlah ketika kamu mengatakan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukmin, apakah tidak cukup ketika Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang turun? Dan orang mukmin pun menjawab, bala in tasbiru wa tattaqu wa itukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Kaum mukmin menjawab, ya cukup. Dan Rasulullah melanjutkannya, jika kamu bertakwa dan bersabar ketika musuh kamu menyerang secara tiba-tiba, sesungguhnya Allah akan menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang turun memakai tanda. Betul ya. Dari zaman ke zaman beberapa sirah ya, beberapa tarikh mengatakan bahwa banyak pertolongan-pertolongan Allah karena dibarengi dengan iman para kaum mukminin dan muslimin, iman yang kuat, keyakinan yang teguh kepada Allah, Allah akan membantu. Ya mudah-mudahan nih generasi Nungki nih membina ya keimanan, memperkuat keyakinan kepada Allah, dan apapun insya Allah Allah akan menolong. Intan syurullah yansurkum ayusabbit aqda makum insya Allah. Ya Nungki, terima kasih. Nanti jumpa kembali ya. Barokallah. Anak Darus Saada, mudah-mudahan mohon para pemirsa, mohon doanya supaya anak-anak kita, santri kita istiqomah menuntut ilmu, dapat ilmu yang barokah, dapat ilmu yang sabit ya. Insya Allah mudah-mudahan barokah di dunia dan akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.